Shalom, kita sering mendengar bahwa pengertian gerakan Pentakosta ketiga adalah gerakan yang menyebar dari timur ke barat. Benarkah demikian? Sebenarnya pengertian ini lahir dari suatu konsep Alkitab yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas dua alasan untuk kita bisa pahami lebih dalam mengapa dari timur ke barat. Alasan yang pertama secara alkitabiah. Di dalam Alkitab seringkali kita melihat pola yang bungsu menggantikan yang sulung. Seperti Ishak yang meskipun secara jasmani adalah adik dari Ismail, tetapi dia menggantikan posisi Ismail sebagai yang sulung dari rencana keselamatan Allah. Demikian pula dengan Esau dan Yakub. Di dalam Matius 19 ayat 30 dikatakan bahwa yang terdahulu menjadi yang terakhir, dan yang terakhir menjadi yang terdahulu. Ayat ini berbicara mengenai bangsa Yahudi sebagai yang pertama diberikan keselamatan, namun karena kekerasan hati sebagian besar dari mereka, maka keselamatan diberikan kepada bangsa-bangsa lain terlebih dahulu. Karena itulah penyebaran Injil dari perjalanan Paulus yang dituntun oleh Roh Kudus ialah mulai ke arah barat, seperti di Kisah Para Rasul 16, sesuai dengan sejarah gereja secara historik. Mulai dari Asia Kecil, menyeberang masuk ke benua Eropa, sampai akhirnya Injil menyebar ke seluruh benua Eropa itu sendiri. Lalu kemudian di abad pertengahan menyeberang ke benua baru yaitu Amerika. Dan sampai di penghujung abad, lengkaplah putaran Injil mengitari belahan bumi. Nah, dari Eropa dan Amerika inilah gerakan Allah sampai ke negara timur. Maka sekarang Pentakosta ketiga akan membawa lawatan Tuhan dimulai dari negara-negara timur, termasuk Indonesia, menuju ke barat dan pada akhirnya kembali ke Yerusalem. Haleluya! Alasan yang kedua secara praktikal. Kita tahu pasca Perang Dunia Kedua, negara-negara Asia mengalami pertumbuhan penduduk, kemajuan ekonomi, dan teknologi yang sangat signifikan. Contoh negara yang memimpin dunia di dalam bidang pertumbuhan penduduk yang bisa kita ambil adalah India dengan 1,1 miliar penduduk dan China 1,4 miliar penduduk. Dan ini sudah melebihi dari sepertiga penduduk dunia. Mereka tidak hanya mulai mendapatkan kemerdekaan secara politik, tetapi terjadinya suatu musim baru di dalam sejarah penyebaran Injil di belahan bumi timur. Berawal dari negara barat mengirimkan misionaris-misionarisnya ke negara Asia, seperti Korea Selatan, China, Vietnam, dan Indonesia. Dan mulailah pertumbuhan gereja di negara itu sendiri. Dan hal ini menyebabkan kekristenan di negara timur berkembang dengan luar biasa. Bahkan hari-hari ini justru dari negara-negara timurlah yang mengirim misionarisnya ke barat untuk membawa kehidupan kepada kekristenan yang telah mati di sana. Di dalam kitab Yunus 4 ayat 10-11 dikatakan bahwa Allah sangat mempedulikan nasib kota Niniwe yang berjumlah lebih dari 120.000 orang. Benua Asia sudah mencakup 60% penduduk dunia, sekaligus 60% kekuatan ekonomi dunia. Prinsip yang sama juga berlaku, bagaimana mungkin Tuhan tidak peduli pada keselamatan 60% penduduk dunia. Di dalam Yohanes 2, kita melihat perumpamaan Tuhan Yesus dalam mengubah air menjadi anggur. Di dalam peristiwa itu, kita tahu pemimpin pesta mengatakan bahwa Tuhan menyimpan anggur yang terbaik sampai ke akhir pesta. Inilah juga yang akan terjadi pada akhir zaman. Allah menyiapkan kegerakan rohnya yang terbesar dan terakhir dimulai dari benua timur. Secara spesifik dari Indonesia, gerakan ini akan mempengaruhi negara-negara besar di Asia Timur dan akan bergerak ke barat dan akan diselesaikan di pintu gerbang Yerusalem. Seperti kilat yang menyambar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikianlah juga gerakan Pentakosta ketiga yang akan menyongsong kembali datangnya Anak Manusia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali lagi kita bisa beribadah lagi secara online. Pada hari ini sama-sama saya mau mengajak untuk setiap kita datang kepada Tuhan dengan segenap kerinduan kita. Kita mau bersyukur pada hari ini, kita mau memuji, kita mau menyembah Tuhan. Mari sama-sama persiapkan hati,
kita mau memberikan yang terbaik kepada bagi Tuhan Yesus saja. Biar lagu ini boleh menjadi kerinduan bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan.
Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai saat ini, semua karena Engkau Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan. Bila kami akhir-akhir ini Tuhan mulai menjauh daripadamu Tuhan. Kami mulai Tuhan menggunakan cara-cara kami sendiri. Kami mulai Tuhan tidak mengandalkan Engkau Tuhan. Ampuni kami pada hari ini Tuhan. Biarlah pada hari ini kami boleh kembali kepadamu Tuhan. Kami boleh datang Tuhan kepadamu, diam Tuhan di hadirat-Mu. Sebab sesungguhnya Tuhan Yesus, tanpa Engkau kami tidak bisa melakukan apapun Tuhan. Semua yang kami miliki semuanya datang daripada Tuhan. Biarlah pada hari ini kami boleh menyadari itu kembali Tuhan. Dan kami bisa memberikan yang terbaik ya Tuhan, yaitu pujian penyembahan kami Tuhan Yesus. Sebab hanya inilah Tuhan cara yang dapat kami lakukan untuk menyenangkan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Semuanya bagimu di dalam
begitu baik bagi setiap kami Tuhan. Inilah setiap kami yang mau memberikan seluruhnya Tuhan. Segala pujian penyembahan yang terbaik hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Sama-sama kita mau bersuka karena Yesus kita, Yesus yang ajaib, Yesus yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita, Yesus yang berkuasa, Yesus satu-satunya yang sanggup. Amin. Amin. Katakan, Yesus saja Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus saja Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Yesus saja Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus saja Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Sekali lagi. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak pernah berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat. Katakan dengan iman. Ada mujizat. Sekali lagi. Ada mujizat sebab Yesus ajaib.
kita menyanyikan dengan sungguh hati. Katakan, kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Sama-sama kita mau nyanyikan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Ya Tuhan, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa Tuhan, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Sekali lagi dengan sungguh hati katakan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Sungguh kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pada hari ini kami boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kalau sebentar kami akan menerima sebagian dari firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kami boleh mendapatkan sesuatu yang baru dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Shalom, jemaat Tuhan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya percaya kita semua diberkati Tuhan pada hari-hari ini. Amin. Baiklah, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Judul khotbah saya adalah Sumber Kehidupanku. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yeremia pasal 17 ayat ke-5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan.
Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Saudaraku, firman Tuhan ini begitu luar biasa. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, dikatakan siapa yang kita andalkan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi mengandalkan kekuatan sendiri pun kita hidup tidak diberkati. Hidup di dalam kutuk. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Kita mengandalkan kekuatan kita, keuangan kita, kekayaan kita. Kita mengandalkan kecerdasan kita. Kita mengandalkan sekolah tinggi kita. Kita mengandalkan keterampilan kita, kemampuan kita. Apapun itu. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kita mengandalkan koneksi kita. Oh, karena saya kenal dengan pejabat ini. Saya kenal dengan si itu yang kaya. Saya kenal si ini. Saya kenal ini. Saya mengandalkan manusia. Mengandalkan dokter. Mengandalkan orang kaya. Mengandalkan para pejabat. Mengandalkan koneksi-koneksi, saudaraku. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Dikatakan apa? Orang-orang tersebut adalah orang-orang yang tidak akan mengalami keadaan yang baik. Orang-orang ini adalah orang-orang yang hatinya menjauh dari Tuhan. Dan mereka tidak akan mengalami keadaan yang baik. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Wow, luar biasa. Kita tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Kita tidak pernah khawatir dalam tahun kering. Ketika ada tahun-tahun kekeringan, orang lain mengalami kekeringan, kita tidak khawatir. Kenapa? Kita terus tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Daun kita selalu hijau, sementara daun orang sudah kering-kering, daun kita tetap hijau. Saudaraku, ini adalah gambaran bagaimana yang hendak Tuhan berikan kepada kita yang mengandalkan Dia, yang menaruh pengharapan kita kepada Dia, saudaraku. Jadi bukan kehebatan kita, bukan kekuatan kita, bukan orang-orang yang seberapa hebat orang yang kita kenal yang akan memberkati hidup kita, yang akan membawa hidup kita mengalami berkat kehidupan yang baik. Tetapi bagaimana kita mengandalkan Tuhan, kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, itulah yang akan mendatangkan kehidupan yang baik. Apapun keadaan zaman yang sedang berlangsung saat ini, itu tidak mempengaruhi bagaimana Tuhan memberkati kita. Dikatakan bahwa kita tidak akan pernah khawatir dalam tahun kering. Berarti zamannya sedang tahun krisis, tahun kering, tahun sedang problem bagi orang lain. Tapi kita tidak pernah khawatir. Kita akan terus tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Saudaraku, Tuhan mau mengajar kepada kita. Hari ini, kepada siapakah kita mengandalkan hidup kita? Apakah kita begitu pede pada diri kita mengandalkan diri kita sendiri, kemampuan kita, kehebatan kita, kekayaan kita, atau keterampilan kita, atau sekolah tinggi kita? Itu tidak akan memberkati kita. Itu tidak akan mendatangkan keadaan yang baik menurut firman Tuhan. Hari ini kita mau belajar, biarlah kita boleh mengandalkan Tuhan dan biarlah kita boleh mengalami keadaan yang baik, yang tidak pernah takut akan keadaan-keadaan yang buruk, tidak pernah takut akan tahun-tahun kering, tidak pernah takut apapun yang sedang terjadi. Kita akan terus diberkati. Kita akan seperti yang pohon yang ditanam di tepi
aliran air yang akarnya merambat ke aliran air yang tidak pernah kekeringan air, saudaraku. Selalu dicukupi, saudaraku ya. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita bisa hidup mengandalkan Tuhan, menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Bagaimanakah sikap kita untuk menunjukkan bahwa kita ini menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Bahwa kita ini mengandalkan Tuhan, saudaraku. Tuhan melihat bagaimana cara hidup kita, bagaimana kita bersikap, bertindak. Itulah yang akan menunjukkan kita apakah kita sedang mengandalkan diri kita sendiri atau mengandalkan orang lain, atau mengandalkan sesuatu dan bukan mengandalkan Tuhan. Atau kita sedang mengandalkan Tuhan. Saudaraku, mari kita belajar bersama-sama. Bagaimana sikap yang baik, saudaraku. Yang pertama, saudaraku, mari kita lihat Roma pasal 11 ayat ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya bacakan di dalam bahasa Inggris terjemahan New King James. For of Him and through Him and to Him are all things. To whom be glory forever. Amen. Saudaraku, Tuhan katakan bahwa dari Dia dan melalui Dia, oleh Dia, melalui Dia, ingat, dan untuk Dia, kepada Dia, bagi Dialah segala kemuliaan. Segala sesuatu itu adalah datang dari Dia. Segala sesuatu, apapun itu datang dari Dia. Kita harus menyadari hidup kita, bahwa diri kita, hidup kita itu sendiri pun adalah dari Dia. Hari ini kita telah dilahirkan baru, manusia roh kita, manusia baru kita ini adalah dari Dia. Semua berkat yang kita nikmati hari ini adalah dari Dia. Kesehatan kita yang kita nikmati hari ini adalah dari Dia. Keluarga kita, istri kita yang baik, suami kita yang baik, anak-anak kita yang baik, semuanya datang daripada Dia. Bisnis kita yang diberkati adalah dari Dia. Pekerjaan kita adalah dari Dia. Semuanya adalah dari Dia. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang betul-betul menyadari dan mengucap syukur bahwa segala sesuatu ini adalah dari Dia. Setiap malam saya selalu bersyukur dan selalu saya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya selalu berkata kepada Tuhan setiap malam saya selalu berkata, Tuhan, aku mengaku, aku merendahkan diriku dan aku mengaku semua yang kumiliki, bahkan hidupku sekalipun adalah daripadamu, adalah kasih karuniamu. Aku bersyukur untuk hidupku, aku bersyukur untuk segala sesuatu yang aku miliki. Itu adalah pemberianmu. Aku bersyukur dan berterima kasih. Saudaraku, kita harus mengucap syukur dan kita harus menyadari segala sesuatu adalah dari Dia. Dan oleh Dia, melalui Dia. Melalui Dialah kita itu memperoleh segala sesuatu. Tuhan mau kita memperoleh segala sesuatu itu melalui Dia. Bukannya dengan kekuatan kita atau melalui koneksi-koneksi, saudaraku. Tapi kita terus di dalam hati kita mempercayai bahwa Tuhan itu akan merancangkan skenario. Tuhan itu akan membuat skenario-skenario sehingga kita ini bisa memperoleh segala yang baik yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Melalui Dia, saudaraku. Firman Tuhan katakan bahwa apapun yang kau minta, minta dalam namaku, saudaraku. Tuhan mau supaya kita minta di dalam nama Yesus, saudaraku. Tuhan mau kita supaya kita minta. Dan Dia katakan begini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam engkau dan firmanku di dalam engkau. Dan mintalah apa saja, maka kau akan menerimanya. Tuhan mau supaya kita menerimanya di dalam Yesus, saudaraku. Dia ingin kita mengerti bahwa segala sesuatu itu kita peroleh itu di dalam Dia. Melalui Dia, saudaraku. Dan Tuhan mau segala sesuatu yang kita peroleh, segala sesuatu termasuk diri kita itu untuk Dia. Untuk kemuliaan Dia, saudaraku. Hari ini kita mau belajar bahwa hidup kita ini bukan milik kita sendiri saja. Tetapi hidup kita ini adalah milik Allah. Hidup kita ini sekarang segalanya adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, saudaraku. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, memuaskan semua keinginan kita. Tetapi untuk Tuhan juga, saudaraku. Nah, ketika kita memahami konsep ini, kita memahami bagaimana segala sesuatu adalah
dari Tuhan, dan Tuhan telah merancang dan Tuhan telah mempersiapkan, dan melalui dia kita akan menerima semuanya, maka kita akan mempunyai sikap hidup yang baik, saudaraku. Ketika kita percaya bahwa Tuhanlah yang bisa kita andalkan, ketika kita percaya bahwa segala sesuatu ini adalah dari Tuhan, maka kita akan punya sikap yang baik. Misalkan kalau kita bekerja, kita percaya bahwa bukan pekerjaan ini yang menjadi sumber berkatku. Bukan bos ini yang menjadi sumber berkatku, tetapi adalah Tuhan. Dan pekerjaan ini adalah sarana yang dipakai oleh Tuhan untuk memberkati aku. Dan kalau kita percaya bahwa ini dari Tuhan, maka kita tidak khawatir ketika ada orang mengkhianati kita. Mungkin bos kita, atasan kita, dia mempermainkan komisi kita. Mungkin ada orang-orang yang menipu kita di dalam bisnis kita, saudaraku. Tetapi kita percaya bahwa berkat kita itu adalah dari Tuhan. Maka kita tidak akan khawatir. Sebab kita tahu Tuhanlah yang memberkati kita, dan Tuhan ingin memberkati kita berlimpah-limpah. Ketika kita terus mempercayai, kita memegang erat-erat bahwa segala yang aku peroleh itu adalah datang daripada Tuhan. Semua yang aku kerjakan ini adalah sarana bagaimana Tuhan akan memberkatiku. Bahkan di luar daripada ini pun Tuhan akan mampu memberkatiku. Nah, ketika kita percaya bahwa ini adalah dari Tuhan, maka kita juga akan mempunyai sikap yang percaya bahwa Tuhan pasti akan memberkati kita dengan cukup, saudaraku. Jadi kita tidak akan pernah khawatir, dan kita tidak akan mengeluh, wah ini terlalu sedikit, ini tidak akan mungkin mencukupi kebutuhan hidup saya tidak akan mungkin akan bisa membayar tagihan-tagihan, ini terlalu berat, saya harus. Saudaraku, ketika kita percaya bahwa segalanya ini adalah dari Tuhan, ketika kita menempatkan dia sebagai sumber dari segala berkat kita, sumber dari keuangan kita, sumber dari kesehatan kita, sumber yang memberkati keluarga kita, sumber sukacita kita, sumber kekuatan kita, sumber segala sesuatu. Segala sesuatu itu dari dia. Nah, ketika kita percaya dialah yang menjadi sumbernya, maka kita tidak khawatir tentang segala sesuatu. Kita tidak khawatir tentang masalah yang sedang kita hadapi. Karena kita tahu masalah ini tidak akan menghentikan Tuhan memberkati aku. Masalah ini, masalah keuangan, tidak akan membuat aku menjadi miskin. Karena Allah adalah sumber keuanganku. Allah adalah sumber berkatku. Di dalam Yesus aku akan menerima segala berkat yang sudah Dia sediakan bagiku. Dia adalah sumberku. Aku tidak khawatir tentang problem ini. Iblis berusaha mencobai, iblis berusaha menaruh begitu banyak rintangan di dalam kehidupanku. Tetapi aku percaya bahwa semua rintangan ini harus pergi. Karena Tuhan mempunyai rancangan yang baik, dan Dia akan memberkati aku dengan sumber kekayaan yang tidak terbatas. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berapa banyak kita mengucap syukur dengan apa yang sudah kita miliki. Saya sering berjumpa dengan orang-orang yang berkeluh kesah dengan apa yang dia miliki. Dia merasa kekurangan, dia merasa semua apa yang dia miliki itu tidak baik. Dia merasa semuanya itu kayaknya tidak memberkati dia. Dan dia mengeluh dan mengeluh dan mengeluh, saudaraku. Tuhan mengajar kita supaya kita selalu mengucap syukur. Ketika kau percaya bahwa Dia adalah sumber kehidupanmu, bahwa Dia tidak akan menghalangi semua berkat itu. Ketika kau percaya bahwa Dia tidak akan menahan semua berkat-berkat itu, Dia pasti akan memberkati engkau di dalam Yesus dengan berlimpah-limpah, maka engkau tidak akan berkeluh kesah. Engkau akan mengucap syukur. Itulah yang diinginkan Tuhan. Tuhan katakan mengucap syukurlah dalam segala sesuatu. Itulah yang diinginkan Tuhan pada dirimu di dalam Kristus Yesus. Tuhan mau supaya kita mengucap syukur di dalam segala sesuatu. Kita mengucap syukur ketika kita diberkati. Tetapi kita mengucap syukur, kita tetap bersyukur ketika kita sedang mengalami tantangan.
Kita bersyukur sebab Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Aku bersyukur Tuhan, di dalam menghadapi tantangan ini, aku memiliki Engkau sebagai sumber kehidupanku. Aku memiliki Engkau sebagai sumber kekuatanku. Dan aku tahu aku pasti akan keluar sebagai pemenang dalam masalah ini. Sebab Engkaulah kekuatanku, Engkaulah sumber kehidupanku, Engkaulah sumber berkatku. Aku mengetahui Engkaulah penolongku. Saudaraku, ketika kita jadikan Allah sebagai sumber segala sesuatu, maka kita tidak perlu khawatir akan apa-apa. Saudaraku, sikap hati kita yang menjadikan Dia sebagai sumber kehidupan kita, sumber atas segala-galanya, sumber kehidupan, sumber keuangan, sumber sukacita, sumber berkat, sumber kekuatan. Segala-galanya adalah dari Dia, saudaraku. Maka engkau tidak akan pernah mengalami hal-hal yang merusak hidupmu. Engkau akan melihat, setiap kali engkau melihat masalah terjadi di dalam hidupmu, engkau akan melihat juga pertolongan yang daripada Dia. Engkau akan melihat juga berkat-berkat yang tidak pernah kau mimpikan. Itu terjadi di dalam kehidupanmu. Karena Dia adalah sumber bagimu, saudaraku. Saudaraku, di dalam Yohanes pasal ke-6, mari kita buka. Saya bacakan mulai dari ayat 7 deh ya. Ini cerita tentang 5.000 orang yang tidak makan pada saat itu. Dan Tuhan hendak memberkati mereka, memberi makan kepada 5.000 orang laki-laki. Dan termasuk juga anak-anak dan perempuan. So, ayat 7, jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Ayat ke-9. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Ayat ke-11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Saudaraku, ini adalah pola pikir daripada murid-muridnya. Ada 5.000 orang, itu baru hitungan laki-laki loh. Ada 5.000 orang laki-laki plus wanita dan anak-anak mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka kelaparan, belum makan. Dan Tuhan hendak memberkati mereka. Nah, murid-murid berpikir demikian. Filipus ngomong, roti seharga 200 dinar. Gaji upah orang 1 hari 1 dinar. Berarti adalah upah 200 hari. Ya, nah, gaji upah 200 hari. Setengah tahun lebih, saudaraku. Dan mereka punya uang segini. Ini enggak ada artinya dikatakan. 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Ya, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Berapa banyak kita melihat apa yang kita miliki. Tuhan tanya, apa yang ada padamu? Tuhan, yang ada pada kami ini adalah uang 200 dinar. Tidak akan cukup untuk kebutuhanku, Tuhan. Ada apa yang ada padaku ini tidak akan pernah cukup untuk kebutuhanku. Saudaraku, kita berkeluh kesah, kita melihat apa yang ada pada diri kita ini sangat kurang. Tidak akan cukup untuk kebutuhanku. Dan dia katakan lagi, ya enggak? Aku cuma punya 5 roti dan 2 jelai. Apa artinya ini? Untuk kebutuhan sebanyak ini. Kebutuhan orang-orang sebanyak ini. Apa artinya? 5 roti, 2 ikan itu apa artinya untuk kebutuhan sebanyak ini? Nggak ada artinya. Barangkali kita juga sedang seperti itu. Kita melihat kita ini nggak memiliki apa-apa. Yang ada pada kita ini begitu sedikit dibandingkan kebutuhan kita. Ini nggak ada artinya, saudaraku. Tetapi Tuhan hendak memberkati kita. Ingatlah baik-baik, yang menjadi sumber pertolonganmu, yang menjadi sumber berkatmu, itu bukan apa yang ada padamu. Tetapi apa yang ada padamu, itu bisa dipakai oleh Tuhan. Yang adalah sumber kekuatanmu, sumber pertolonganmu, sumber berkatmu. Akan mengubahnya
menjadi cukup untukmu. Saudaraku, mungkin kita tidak akan pernah bayangkan, kita tidak bisa memikirkan secara logika, bagaimanapun saya pikirin, tidak mungkin akan cukup. Tidak mungkin akan bisa menyelesaikan masalahku. Tetapi ketika kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan mengambilnya dari kita. Dia mengucap syukur. Dan kemudian dia membagi-bagikan sesuai dengan yang dikehendaki. Hasilnya adalah mereka cukup, bahkan lebih, saudaraku. Saudaraku, barangkali kita melihat hari ini engkau sedang berkekurangan. Engkau sedang melihat dirimu hanya memiliki sedikit. Tetapi biarlah kita mempercayai. Kalau engkau percaya bahwa Allah yang menjadi sumber kehidupanmu, sumber berkatmu, percayalah dengan apa yang ada padamu, Tuhan sanggup memberkati. Dengan pekerjaanmu yang gajinya mungkin tidak seberapa, Tuhan sanggup memberkati engkau. Dan kalaupun dia tidak melalui pekerjaan, dia bisa mendatangkan dari luar pekerjaanmu, dari berkat-berkat yang lain. Karena engkau tidak menjadikan pekerjaanmu sebagai sumber kehidupanmu, tetapi kau jadikan dia sebagai sumber kehidupanmu. Maka dia akan pakai mungkin melalui pekerjaanmu, mungkin dari tempat-tempat lain, karena dia adalah sumber kehidupanmu. Dia adalah sumber berkatmu, dia bisa datangkan dari mana saja. Ketika hatimu percaya bahwa dia adalah sumber kehidupanmu. Dialah yang memelihara hidupmu. Kau tidak khawatir tentang pekerjaanmu. Kau tidak khawatir kau akan kekurangan. Dia akan mencukupinya dengan cara yang ajaib. Kita mengucap syukur, Tuhan, aku mengucap syukur untuk 5 roti dan 2 ikan. Aku mengucap syukur untuk pekerjaanku ini. Aku mengucap syukur dengan bisnisku yang ada seperti ini. Aku mengucap syukur bahwa aku memiliki Engkau sebagai sumber berkatku. Aku percaya Engkau akan memelihara aku dan seluruh keluargaku. Amin, saudaraku. Tuhan mau supaya kita menjadikan dia sebagai sumber. Saya mau ngajak kita melihat satu kisah lagi di dalam 2 Raja-Raja 4. Saya bacakan mulai dari ayat yang pertama. Ini judulnya minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan, tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, dan tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang itu berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu." Seorang janda, istri dari hamba Tuhan, saudaraku, yang ditinggalkan oleh suaminya karena meninggal, saudaraku. Nah, si janda ini mewarisi hutang, saudaraku. Dan penagih hutang mau mengambil anak-anaknya dijadikan budak, saudaraku. Dia mengadu kepada Elisa. Dan Elisa bertanya, "Apa yang kau punya? Apa yang kau punya di rumahmu?" "Aku nggak punya apa-apa. Aku cuma punya satu buli-buli berisi minyak. Buli-buli kecil berisi minyak." Elisa tidak ngomong, "Waduh, buli-buli kecil isi minyak ya bisa apa?" Dia tidak berkata demikian. Karena Elisa tahu bahwa sumber segala sesuatu adalah datang daripada Tuhan. Dia katakan apa? "Kau pinjam, bukan buli-buli, kau pinjam bejana." Bejana itu adalah tong, saudaraku ya. "Kau pinjam tong yang banyakan."
Pinjam dari tetanggamu, jangan sedikit, pinjam yang banyak. Kemudian kau masuk ke rumahmu, tutup pintu, kau pakai buli-buli yang isi minyak itu, kau tuangkan aja ke dalam bejana. Mana yang penuh kau angkat. Nanti setelah itu, setelah penuh semua, juallah semuanya itu. Nanti uangnya itu kau bayar utangmu dan lebihnya itu untuk hidupmu. Saudaraku, itu keren banget. Luar biasa. Dengan buli-buli yang kecil, bagaimana bisa tuangin kepada bejana yang besar? Saudaraku, begitu tuang, baru sedikit aja sudah habis. Itu secara logika. Tetapi Allah adalah sumber daripada segala sesuatu. Dan ketika dia mempercayai hamba Tuhan, dia udah datang kepada hamba Tuhan ini Elisa, saudaraku. Dan dia harus mempercayai. Walaupun apa yang dikatakan oleh si Elisa ini begitu tidak masuk akal. Tetapi dia pergi juga, dia pinjam juga. Buli-buli sebanyak-banyaknya. Dan apa yang terjadi? Buli-buli yang kecil isi minyak itu terus dituangkan kepada bejana yang besar itu. Dan bejana itu penuh. Dipindah lagi, bejana lain penuh. Sampai semua bejana penuh. Begitu ajaibnya Tuhan memberkati dari sebuah buli-buli yang kecil. Alkitab mengajarkan bahwa itu cukup untuk bayar hutang yang hampir saja membuat anaknya kehilangan. Saudaraku, cukup dia untuk bayar semua hutang yang begitu besar. Bahkan lebih. Dan mereka bisa hidup selanjutnya dari itu. Tentu saja lebihnya bukan sedikit. Kalau lebihnya sedikit mereka nggak bisa hidup. Tetapi Elisa katakan apa? Hidup dari lebihnya. Artinya uangnya itu adalah uang yang besar, uang yang banyak. Sehingga mereka bisa hidup dari lebihnya. Saudaraku, hari ini kita belajar bersama-sama. Bukan seberapa sedikit milikmu. Kau jangan mengeluh tentang seberapa sedikit milikmu. Tuhan, apa artinya ini segini? Tuhan tidak akan pernah cukup. Saudaraku, jangan katakan itu. Tuhan katakan mengucap syukurlah dalam segala sesuatu. Biarlah engkau boleh menerima semuanya itu di dalam Yesus. Jadikanlah dia sebagai sumber daripada kehidupanmu. Sumber daripada pertolonganmu. Sumber dari segala berkat. Sumber kekuatanmu. Engkau akan melihat. Tuhan berkata, berbahagialah orang yang mengandalkan aku. Dia akan mengalami hari yang baik. Sekalipun mengalami tahun-tahun yang kekeringan, dia tidak akan pernah menghasilkan buah. Amin, saudaraku. Itu adalah sikap kita yang pertama, bahwa kita harus menjadikan dia sumber, saudaraku. Mari kita lihat yang kedua. Kita buka di dalam Kolose pasal 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat ke-17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, apapun yang kau perbuat, ataupun yang kau perkatakan, segala sesuatu yang kau perbuat, kau perkatakan itu, kau perbuatlah dengan segenap hati. Tapi bukan untuk manusia, untuk Tuhan. Ketika engkau sedang bekerja, kau bekerjalah dengan segenap hatimu. Kau bekerja dengan segenap hatimu untuk Tuhan. Ketika atasanmu memperlakukan engkau dengan tidak adil, dengan menindas engkau, memberikan kau pekerjaan yang berat-berat, saudaraku, kau lakukanlah semuanya itu bukan untuk menyenangkan dia. Karena dia bukan sumber kehidupanmu. Karena dia tidak bisa memberkatimu. Tuhanlah yang menjadi sumbermu. Dan ketika kau punya sikap seperti itu, kau lakukan ini untuk Tuhan. Apapun yang kau kerjakan, kau lakukan itu untuk Tuhan. Kalau aku bekerja ini untuk Tuhan, saudaraku. Ketika orang memperlakukan kita tidak adil, memperberat pekerjaan kita, aku lakukan itu untuk Tuhan. Ketika kita melakukan bisnis, lakukanlah bisnismu untuk Tuhan. Tentu saja ketika kau melakukan bisnismu untuk Tuhan, kau memperbuat semua itu untuk Tuhan,
Kau tidak akan menggunakan cara-cara yang serong, cara-cara yang kotor, saudaraku, karena kau melakukan untuk Tuhan. Saudaraku, Tuhan mau kita melakukan segala sesuatu adalah untuk Dia, saudaraku. Tuhan, aku rindu Tuhan, apapun yang aku kerjakan itu adalah untuk Engkau. Firman-Mu katakan semuanya darimu, melalui Engkau, olehmu Tuhan, dan bagimu-lah kemuliaan. Tuhan mau supaya kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, saudaraku. Apapun yang kau katakan, apapun yang kau lakukan adalah untuk Tuhan, saudaraku. Dan Tuhan mau mengajar kita supaya setiap kali kita dalam kehidupan kita tidak terpengaruh dengan orang lain. Kita tidak terpengaruh dengan apapun yang diucapkan orang. Karena apapun yang kita kerjakan adalah untuk Tuhan. Dan kita tahu kita bisa bertanggungjawabkan apapun yang aku kerjakan adalah untuk Tuhan. Aku tidak pusing komentar-komentar orang lain. Apapun yang aku lakukan itu adalah untuk Tuhan, saudaraku. Saudaraku, Tuhan bisa memberkati kita melalui orang-orang. Tetapi orang-orang itu bukanlah sumber daripada berkat itu. Dan kita tidak melakukan segala sesuatu untuk orang-orang itu. Jangan melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan orang, saudaraku. Karena kau akan kecewa. Engkau akan kecewa ketika engkau berusaha untuk mendekati dia. Ketika kau berusaha untuk menyenangkan hatinya. Ketika kau berusaha untuk memperoleh sesuatu daripadanya. Kau akan kecewa. Ternyata orang ini, dia tidak memperlakukan engkau dengan baik, saudaraku. Saudaraku, biarlah apapun yang kita lakukan, lakukanlah untuk Tuhan. Baik itu pekerjaanmu, baik itu bisnismu, baik di dalam rumah tanggamu, dalam hubunganmu, semua yang kau lakukan, lakukanlah untuk Tuhan. Amin, saudaraku. Ketika kau memberkati seseorang, berkatilah orang itu, bukan untuk dia, untuk Tuhan, saudaraku. Tuhan mengajar kita. Pada hari terakhir, saudaraku, Tuhan akan mengumpulkan orang-orang. Ada yang di sebelah kiri dan ada yang sebelah kanan. Ada yang jadi kambing, ada yang jadi domba. Dia ngomong kepada sebelah kiri, dia katakan, pada saat aku lapar, pada saat aku haus, pada saat aku telanjang, pada saat aku di dalam penjara, pada saat aku sakit, kau tidak pernah melayani aku. Dan Tuhan katakan, enyahlah kau, masuklah ke dalam tempat siksaan itu. Masuklah ke dalam api neraka yang telah dipersiapkan. Tuhan katakan, engkau tidak melakukannya untuk engkau. Orang-orang berkata, Tuhan, kapankah itu? Kalau kami tahu engkau lapar, engkau haus, engkau membutuhkan, kami pasti akan melayani. Tidak mungkin kami tidak melayani engkau. Kami pasti lakukan itu untuk engkau. Tuhan ngomong, pada saat kau tidak melayani orang-orang kecil ini, kau tidak melayani aku. Saudaraku, biarlah kita melakukan segala sesuatu adalah untuk Tuhan. Kita bukan hanya ketika kita ketemu Tuhan, kita mau melakukan, memberkati Tuhan. Saudaraku, kita berapa banyak kita rindu, Tuhan aku rindu, aku memberkati engkau. Tetapi ketika ada orang-orang ada di depan kita yang Tuhan sodorkan, yang lapar, yang miskin, yang sakit, yang telanjang, yang dalam penjara, kau tidak pernah peduli. Segala sesuatu tidak ada urusan dengan dirimu. Semuanya hanya untuk dirimu saja. Saudaraku, Tuhan katakan, biarlah semuanya itu adalah untuk Tuhan. Amin. Apapun yang kau lakukan untuk Tuhan. Berkatmu itu adalah untuk Tuhan juga. Amin, saudaraku. Segala kekayaan yang kau peroleh adalah untuk Tuhan juga. Amin, saudaraku. Tuhan mengajar kita untuk kita terus melakukan apapun di dalam kehidupan kita adalah untuk Tuhan. Satu kali Elia, saudaraku, di dalam tahun-tahun kekeringan, Tuhan menahan hujan selama 3 tahun, maka terjadi kekeringan di tanah Israel, saudaraku. Dan Tuhan mengirimkan Elia pergi ke sungai Kerit, saudaraku. Dan Tuhan pelihara Elia melalui burung. Ketika sungainya sudah kering, saudaraku, Tuhan perintahkan dia pergi ke seorang janda Sarfat, saudaraku. Dan Tuhan ngomong, Tuhan sudah atur supaya janda Sarfat ini akan memelihara Elia. Elia pergilah ke sana dan berjumpa dengan seorang janda Sarfat. Saudaraku, secara logika kita akan berpikir bahwa Elia akan berjumpa dengan seorang janda kaya raya yang akan memelihara dia. Tetapi ternyata dia berjumpa dengan seorang janda yang sangat miskin sekali.
Dan ketika Elia meminta roti, dia katakan, demi Tuhan yang hidup, tidak ada roti pada diriku. Nggak ada, cuman ada segenggam tepung dan sekarang ini aku akan pulang, aku akan mengolahnya ini menjadi roti untuk aku dan anakku makan. Setelah itu kami nggak punya makanan lagi dan kami akan mati. Jadi itu adalah makanan terakhir dia. Dan apa yang dikatakan? Mari kita lihat di dalam firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja 17. Saya bacain mulai dari ayat 11 ya. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Saudaraku, ketika dia berkata kepada Elia bahwa aku nggak punya lagi, aku cuma punya segenggam tepung. Elia ngomong apa? Bikin dulu buat aku. Bikin dulu buat aku. Setelah itu, baru kau bikin untuk kamu dan anakmu. Sebab firman Tuhan ngomong, tepung dalam tempayan itu tidak akan berkurang. Dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang. Saudaraku, saat itu adalah saat di mana janda ini harus mempercayai hamba Tuhan ini. Dia cuma punya makanan terakhir. Dan setelah makan dia akan mati. Tetapi si hamba Tuhan ngomong bahwa suruh bikinin buat dia dulu. Tapi hamba Tuhan ngomong bahwa tepung ini tidak akan habis. Minyak ini tidak akan habis. Saudaraku, berapa banyak kita bisa mempercayai firman Tuhan yang disampaikan. Tetapi ini berisiko, saudaraku. Berapa banyak kita bisa mempercayai bahwa Tuhan sanggup memelihara, bahwa tepungku tidak akan habis, bahwa minyakku yang tinggal sedikit ini tidak akan habis. Ketika aku mempercayai firman Tuhan yang dia katakan itu. Saudaraku, perempuan ini, dia melakukannya untuk hamba Tuhan ini. Dia melakukannya untuk Tuhan karena dia percaya kepada firman Tuhan. Dia melakukannya untuk Tuhan. Dia bikin dulu roti untuk Elia. Setelah itu baru dia bikin untuk dirinya dan anaknya. Dan apa yang terjadi? Terjadilah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tepung itu tidak pernah habis dan minyak itu tidak pernah habis. Setiap hari dan dia bisa makan terus sampai pada saat Tuhan mendatangkan hujan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kadangkala kita tidak bisa melakukan sesuatu itu karena firman Tuhan sudah ngomong sama kita. Kita nggak percaya dan kita tidak mau melakukan itu. Kita tidak mau mengampuni padahal firman Tuhan sudah mengatakan. Kita tidak mau memberi padahal firman Tuhan sudah mengatakan. Kita tidak mau melayani orang-orang yang begitu susah yang datang ada di sebelah kita. Yang datang kepada kita. Kita tidak mau melayani padahal firman Tuhan sudah ada di situ mengatakan. Kita tidak percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Kita tidak mau percaya ketika Tuhan ngomong bahwa kita sudah disembuhkan. Oleh bilur-bilurnya kita sudah disembuhkan. Kita nggak percaya. Yang kita lakukan selalu bertentangan dengan apa yang firman Tuhan katakan. Kita tidak melakukannya untuk dia. Kita melakukannya untuk diri kita sendiri, saudaraku. Tapi ketika engkau melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, kau pasti akan melakukan segala sesuatu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan ketika engkau melakukannya itu,
maka apa yang terjadi adalah sungguh mencengangkan. Apa yang terjadi adalah sangat tidak masuk akal. Karena Tuhan akan melakukan perbuatannya ajaib di dalam dirimu. Dia adalah sumber kehidupanmu. Dia sanggup membalikkan semua keadaan. Apapun keadaan yang tampaknya sangat mustahil, sudah kritis banget, dia sanggup membalikkannya untukmu. Tetapi apakah kita bisa percaya kepada firman-Nya? Apakah kita bisa hidup betul-betul menjadikan dia sumber kehidupan kita dan kita bertindak untuk dia? Ketika kita bisa bertindak untuk dia, kita bisa bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Engkau akan melihat tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagimu. Hal-hal yang luar biasa akan terjadi dalam kehidupanmu sebab engkau telah mempercayai Tuhan Allah yang hidup sebagai sumber kehidupanmu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur, berterima kasih Bapa, bahwa Engkau mengajar kami. Engkau mengajar kami untuk kami tidak bersandar kepada diri kami sendiri. Tidak bersandar kepada apa yang kami miliki. Tidak bersandar kepada orang lain, manusia. Tetapi Engkau mengajar kepada kami Bapa, bahwa supaya kami boleh bersandar hanya kepadamu Tuhan. Dan ketika kami bersandar kepada Engkau, kami tidak perlu khawatir tentang tahun-tahun kering. Daun kami akan tetap hijau, akar kami akan merambat ke tepi batang air. Dan kami tidak akan pernah berhenti berbuah. Kami akan terus menerus menghasilkan buah Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Hari ini Engkau mengajar kami untuk bersandar kepadamu. Hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu, kami mau datang kepadamu. Kami mau berkata, Tuhan kami hanya mau bersandar kepada Engkau. Dan menaruh pengharapan kami hanya di dalam Engkau Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau mengajar kami Bapa untuk menjadikan Engkau sumber kehidupan kami. Bapa kami mau menerima Engkau, kami mau mengaku Bapa bahwa segala yang kami miliki, semua yang kami miliki termasuk hidup kami adalah daripadamu Tuhan. Adalah pemberian-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan Yesus. Tuhan biarlah setiap hari kami boleh mengingat ini. Bahwa segala sesuatu adalah datang daripadamu, olehmu, kepada Engkau. Dan bagimulah segala kemuliaan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkaulah sumber kehidupan kami. Engkaulah sumber pertolongan kami. Engkaulah sumber berkat kami. Engkau adalah sumber kekuatan kami. Sumber sukacita kami Tuhan. Engkau sumber segala-galanya di dalam hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kami menerima semua ini di dalam Yesus Kristus. Dan Tuhan, kami mau Tuhan, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, kami perkatakan Tuhan, biarlah semuanya kami lakukan dengan segenap hati kami untuk Engkau Tuhan Yesus. Kami mau mempercayai semua kebenaran-Mu Tuhan. Kami mau melakukannya dengan segenap hati, sebab kami percaya Tuhan, Engkau adalah sumber kehidupan kami Tuhan. Kami mau melakukan segala-galanya untuk-Mu. Dan bukan untuk kami Tuhan Yesus. Ajar kami, tolong kami, kiranya Roh-Mu yang kudus menolong setiap kami. Hamba sudah selesai berbicara, tapi hamba tahu Roh-Mu yang kudus akan bekerja di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Menolong setiap anak-anak-Mu untuk mengalami semua kebenaran firman Tuhan. Dan mengalami semua janji-janji-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita persiapkan hati kita, angkat kedua tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus Kristus dan siap menerima berkat daripadanya. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia yang tidak terbatas di dalam Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan selalu menyertai, membimbing, mengajar, meneguhkan firman-Nya dalam kehidupanmu, akan memberi engkau kuasa dan memberkati engkau mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati Tuhan bersama saya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.